Saya lanjutkan kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh soal terkait dengan analisis mesh. Di sini ada sebuah soal, tentukan nilai arus yang melewati hambatan 3 ohm menggunakan analisis mesh. Nah, ini ada sebuah gambar ya. Perhatikan gambar yang ada di sini. Ada gambar rangkaian listrik di mana di sini ada sumber tegangan yaitu 42 volt sebelah kiri dan di sebelah kanan 10 volt. Hanya bedanya sebelah kiri kutub positif ada di bagian atas, negatif ada di bagian bawah. Sedangkan di sebelah kanan kutub negatif ada di bagian atas, kutub positif ada di bagian bawah. Nah, karena ini adalah lingkaran ya bentuk sumber tegangannya, maka sumber tegangan ini adalah sumber tegangan bebas atau independent source. Nah, ini adalah sumber tegangan bebas. Kemudian di sini juga ada hambatan yaitu sebesar 6 ohm, kemudian ada 4 ohm dan 3 ohm. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar arus yang melewati hambatan 3 ohm ini? Nah, seperti itu, ini besarnya berapa? Kita nanti juga cari arahnya arus itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Oke, kita selesaikan persoalan ini menggunakan analisis mesh. Nah, oke. Nah, di sini ada dua loop. Loop 1 ini diwakili oleh I1 ya. Jadi di loop 1 ini ada I1. I1 itu maksudnya adalah arus yang melewati ini. Yang melewati 6 ohm. Ini adalah I1. Nah, ini arus pemisalan, yaitu dimisalkan arusnya adalah searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam, sesuai tanda panah ini ya. Nah, jadi kalau I1 nanti positif, berarti arus itu sesuai dengan arah I1 ini, searah jarum jam di loop 1 ini ya. Ini loop 1. Kemudian loop 2, ini loop 2. Ini loop 2. Nah, ini arus juga dimisalkan searah dengan jarum jam, yaitu I2 ya. Jadi searah jarum jam. Berarti arus I2 ini adalah arus yang melewati 4 ohm. Yang melewati 4 ohm ini ya. Yang 3 ohm ini tidak, karena 3 ohm ini melibatkan I1 dan I2. Kalau yang I2 saja itu yang 4 ohm. Ini di loop 2. Oke, untuk penyelesaian ini, analisis mesh, yang pertama kita adalah menganalisis masing-masing kita menganalisis untuk masing-masing loop ya. Misalnya di sini kita bahas dulu di loop 1. Di loop 1, sebelum ke sini, sebelum kita ke masing-masing loop, kita harus tahu dulu di sini ada titik percabangan. Ada titik percabangan. Misalnya di sini ada I1 ya. I1 itu arahnya menuju ke titik percabangan, sedangkan I2 itu adalah menjauhi titik percabangan atau keluar dari titik percabangan. I3 ini yang menuju ke 3 ohm, ini adalah juga menjauhi ke percabangan. Di sini kita lihat bahwa I1 adalah I inputan, I2 dan I3 ini adalah sebagai outputnya. Nah, ini kita bebas menentukan. Nah, supaya gampang, I2 ini kan arahnya ke sini, kita sesuai loop ini ya, pemisalan. Apakah nanti realitanya I1 itu arahnya seperti ini? Ke kanan, I2 ke kanan, I3 ke bawah? Belum tentu. Nah, itu nanti sesuai dengan hasil akhirnya. Kalau I1 nilainya positif, I2 positif, I3 positif, maka nilainya seperti ini. Arahnya sama seperti yang kita misalkan. Tetapi kalau nanti nilainya misalnya I1 negatif, berarti sebenarnya arah arusnya itu berlawanan dengan arah yang dimisalkan. Gitu ya. Sehingga di sini kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff ya. I1 sama dengan sebagai inutan, sama dengan jumlah total I yang keluar, yaitu I2 ditambah dengan I3. Oke, ini nanti kita pegang dulu ya. Oke, sekarang kita tinjau ke loop 1. Di loop 1 yang ini. Nah, di loop 1, kita lihat di sumber tegangannya dulu, 42 volt. Nah, kalau misalnya kita misalkan searah jarum jam kan begini mutarnya. Nah, sehingga kalau misalnya kita mutarnya begini, tanda panah akan mengenai terlebih dahulu, yaitu tanda negatif di sumber tegangan 42 volt. Sehingga kita tulis di sini minus 42 volt. Kemudian langsung ke atas mengenai 6 volt. Yang mengenai 6 volt hanya I1.
berarti ditambah dengan 6 kali dengan I1. Karena yang mengenai 6 volt, 6 ohm ya maksudnya, ini resistor. Yang mengenai 6 ohm itu adalah I1, maka 6 kali I1 ditambah. Nah, di sini yang melewati 3 ohm. 3 ohm ini arus yang terlibat di sini tidak hanya I1, tapi I3. Di sini I3. I3 boleh kita rubah. Boleh kita rubah. Bisa kita tentukan langsung I3 menggunakan persamaan ini. Kita rubah dulu. Maksudnya kita tetap menggunakan I3 yang melewati 3 ohm adalah I3, berarti di sini 3 kali I3 sama dengan 0. Konsepnya seperti hukum 2 Kirchhoff ya. Jadi sigma V itu sama dengan 0. Ini kita dapatkan 0. Nah, min 42 ini kita pindah ke ruas kanan, maka kita dapatkan 6I1 ditambah 3 I3 sama dengan plus 42, karena di ruas kiri min, di sebelah kanan 42. Nah, ini persamaan. Nah, karena kita supaya gampang, yang kita cari adalah berapa besar arus yang melewati 3 ohm, yaitu berarti yang kita cari adalah I3. Maka nanti I3 ini penting. Ini adalah persamaan 1. Ini dengan menggunakan loop 1. Nah, sekarang kita ke loop 2. Loop 2 ini sama ya, tetap sama, sigma V sama dengan 0. Loop 2 yang kita kaji yang ini. Nah, ini adalah kita misalkan arus I2 ini searah jarum jam. Maka kita lihat dulu yang mengenai sumber tegangan, mengenai kutub mana dulu, kutub negatif ya. Kalau kita searah jarum jam, maka kutub sumber tegangan yang kita lihat terlebih dahulu adalah kutub negatif. Maka kita tulis minus 10 sumber tegangan di sini, 10 volt. Dan terus ke sini, kemudian mengenai I3. Nah, mengenai I3. Nah, I3 ini kan pemisalannya, dia kan dari atas ke bawah. Sedangkan kalau kita menggunakan loop 2, itu kan arusnya begini. Berlawanan dengan I3, sehingga kita tulis minus. Minus I3 ya. Karena ini ada 3 ohm, berarti minus 3 kali min I3, sehingga minusnya saya tulis di depan. Min 3 kali I3. Kemudian ke sini. Nah, arah I2 itu searah dengan pemisalan ini ya, I2. Sehingga di sini ditambah 4 ohm ini ya, kali dengan I2 sama dengan 0. Nah, min 10 saya pindah ke ruas kanan, kita dapatkan min 3 plus 4 I2 sama dengan 10. Nah, di persamaan 1 ini ada variabel I1 dan I3. Yang kita cari adalah I3. Maka kita hilangkan I2. Ini kita pilihannya ada 2, menghilangkan I2 atau I1. Nah, di sini saya memilih untuk menghilangkan I2. Menghilangkan I2 tapi diganti dengan ini, diganti dengan I1 dan I3. Nah, dengan menggunakan ini, persamaan ini, maka besarnya I2 adalah I1 dikurangi I3. Nah, I2 adalah, kalau I2 di sini ya, sama dengan I1 dikurangi I3. Maka di sini saya jabarkan min 3 I3 ditambah 4. Dalam kurung I2 saya ganti. I1 minus I3 sama dengan 10. Oke, saya lanjutkan ke atas. Ya. Min 3 I3 ditambah 4 kali I1 adalah 4 I1. 4 kali min I3 berarti min 4 I3 sama dengan 10. Yang I1 ini sama ya, tetap ya. 4 I1. Nah, ini variabel yang sama adalah I3. Kita operasikan. Min 3, min 4, min 3 I3, minus 4 I3, berarti ini sama dengan min 7 I3. Sama dengan 10. Nah, ini adalah persamaan. Sama ya, persamaan 1 ada variabel I1 dan I3.
Persamaan 2 adalah variabel I1 dan I3. Yang kita cari adalah I3. Maka dengan menggunakan eliminasi, ya kita gabungkan persamaan 1 dan 2 ya. Kita menggunakan metode eliminasi. Kalau belajar di matematika ya, di persamaan linear, dua variabel X dan Y, bagaimana cara, nah ini sama persis ya. Di sini hanya variabelnya bukan X dan Y, tapi I1 dan I3. Kalau kita di matematika itu adalah X dan Y. Nah, itu nanti kita bisa selesaikan solusi dari persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Nah, persamaan 1 kita tulis dulu, yaitu 6I1 ditambah 3I3 sama dengan 42. Kemudian persamaan 2 kita tulis 4I1 minus 7I3 sama dengan 10. Nah, yang kita hilangkan adalah yang ini, I1. Ini kita hilangkan. Yang I3 kan yang kita cari, maka tidak perlu kita hilangkan. Maka supaya ini bisa hilang dan sama konstantanya, maka yang atas saya kali 2, yang bawah saya kali 3. Yang atas kali 2, yang bawah kali 3. Kalau dikali 2 menjadi 12I1 ditambah 3 kali 2. 6I3 sama dengan 4, 2 kali 2, 84. Yang bawah dikali 3, ini 12I1 min 7 dikali 3, min 21. I3 sama dengan 10 kali 3, 30. Nah, supaya I1 hilang, ini diapakan? Karena ini sama-sama positif, maka di sini dikurangi. 12I1 dikurangi 12I1, maka kita dapatkan di sini sama dengan 0. Sorry, bukan 10 ya, tapi 0. Sehingga di sini I1 sudah hilang. Nah, dikurangi 6I3 dikurangi min 21. Maka min positif ya, sehingga 6 ditambah 21 kita dapatkan 27I3. Nah, 27I3. Sekarang 84 kurangi 30 itu 4, 4 kurangi 0, 4, 8 dikurangi 3, 5. Kita dapatkan 54. Berapa besarnya I3? I3 sama dengan 54 dibagi dengan 27. Yaitu kita dapatkan 2 ampere. Nah, I3 kita dapatkan 2 ampere. Nah, ini adalah jawabannya. Berapa besarnya I3? Yaitu 2 ampere. Ya. Jawabannya adalah 2 ampere. Jadi analisis mesh yang ini hampir sama persis kalau kita menyelesaikan persamaan, yaitu kita menyelesaikan sebuah persoalan dengan yang terjadi pada hukum 2 Kirchhoff. Nah, I3 adalah 2 ampere. Kemudian arah arusnya kemana? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Nah, kita cek. Di sini kan jawabannya adalah positif. Ya, tidak ada negatifnya ya, berarti 2 ampere adalah positif, maka positif berarti ini arus pemisalan I3 ini sama. Berarti arusnya adalah dari atas ke bawah. Jadi arah arusnya, arus I3 adalah dari atas ke bawah. Berarti besarnya arus yang melewati 3 ohm itu adalah 2. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk contoh soal rangkaian listrik, ya, untuk contoh soal analisis not pada sebuah rangkaian listrik. Demikian, terima kasih.